Halo anak-anak kelas 10 IPS, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun udah siang ya. Semangat semangat pagi tapi walaupun udah siang gitu tetap semangat ya. Jadi hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Minggu lalu itu kan kita sudah bahas tentang konsep-konsep berpikir sejarah yaitu kronologi, periodisasi, diakronik, sinkronik, dan kausalitas. Hari ini kita masuk ke pembahasan baru yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni, sebagai ilmu dan kisah. Jadi membedakan perbedaannya apa aja gitu selain pengertiannya ya. Jadi gitu ya. Jadi ini maksudnya kalau sejarah sebagai peristiwa ya, yaitu suatu kejadian pada masa lampau yang benar-benar terjadi. Jadi fakta ya. Dan berdasarkan fakta dan bukti yang jelas itu berarti sejarah sebagai peristiwa. Ciri-cirinya atau karakteristiknya itu adalah yang pertama objektif gitu. Berdasarkan hasil kumulatif atau gabungan dari beberapa pendapat para sejarawan yang bersifat fakta. Artinya nggak ada yang mempertanyakan lagi gitu, udah paten gitu maksudnya. Sedangkan kalau yang karakteristik atau ciri khas dari empiris yaitu berdasarkan data yang sebenarnya tuh ya, datanya datanya benar, fakta, terus kemudian dan para sejarawan itu mempatenkan bahwa memang itulah peristiwanya seperti itu ya. Itu sejarah sebagai peristiwa. Contoh dari sejarah sebagai peristiwa itu adalah ya proklamasi kemerdekaan RI gitu. Kita tahu semuanya proklamasi kemerdekaan itu ya 17 Agustus 45. Dan semua orang di Indonesia gitu ya, bahkan negara lain pun mengakui bahwa proklamasi kemerdekaan ya 17 Agustus. Jadi tidak ada yang mempertanyakan lagi dan itu sudah paten. Itu salah satu contoh dari sejarah sebagai peristiwa ya. Terus kemudian contoh lagi ada peristiwa Rengas Dengklok gitu. Itu kan peristiwa penculikan ya, diamankan Presiden Soekarno dan Hatta dan di Rengas Dengklok di Karawang seperti itu. Memang peristiwanya ya seperti itu adanya. Jadi dikatakan sejarah sebagai peristiwa gitu. Dan tidak ada yang menyanggah, tidak ada yang mempertanyakan lagi. Ini contohnya ya. Jadi yang sebelah sini itu berarti yang proklamasi, berarti yang sebelah sini itu sedang peristiwa Rengas Dengklok gitu. Rengas Dengklok dulu baru ada reformasi. Kemudian kalau sebagai ilmu ya, ini adalah peristiwa sejarah itu disusun sistematis dengan metode secara ilmiah dan bersifat pengetahuan yang penting serta bermanfaat bagi semua orang. Itu ilmu itu. Karakteristiknya yang pertama ya empiris ya, terbukti adanya fakta, bukti yang jelas kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau objektif itu di mana manusia itu berperan dan terlibat dalam sejarah. Itu sejarah sebagai ilmu dan pastinya bermanfaat bagi semua orang. Menjadi pembelajaran kayak gitu ya. Itu sejarah sebagai ilmu. Dan terus kemudian ciri khas yang ketiga adalah teoritis, di mana pendapat para sejarawan untuk menjelaskan suatu kejadian. Generalisasi berarti dapat disimpulkan secara umum itu yang berdasarkan pemikiran yang rasional. Metode yaitu cara yang disusun sistematis urut ya gitu, harus sistematis seperti pengertiannya di sini ya. Jadi di mana peristiwa sejarah itu disusun secara sistematis secara metode ilmiah gitu. Contohnya di sini adalah teori terbentuknya bumi dan planet-planet lainnya gitu ya. Itu kan bisa menjadi pembelajaran yang sampai dengan sekarang dan digunakan oleh beberapa disiplin ilmu lainnya, contohnya kayak di geografi gitu ya. Nah, contohnya itu di situ tadi teori terbentuknya bumi dan alam semesta. Menurut pendapat ahli, bumi dan alam semesta itu terbentuk karena suatu ledakan besar namanya Big Bang. Ini namanya teorinya ya, teori Big Bang. Jadi awal mula terbentuknya planet-planet tata surya gitu. Kan sejarah sebagai kisah ya. Kalau sejarah sebagai kisah itu adalah dimana sejarah itu direkonstruksi atau diceritakan kembali berdasarkan penafsiran gitu ya, atau ingatan seseorang. Jadi misalkan kayak tour guide gitu ya, atau bahkan saksi sejarah bisa gitu berdasarkan ingatannya dia. Namun ini sifatnya subjektif karena ingatan mereka itu bisa saja sudah kabur atau hanya
mengatakan apa yang dia ingat, padahal peristiwa yang penting itu bukan yang dia ingat gitu. Atau juga dia menambah-nambahkan gitu ya. Jadi sifatnya sejarah sebagai peristiwa itu subjektif gitu. Bahkan bisa menjadi kepentingan beberapa golongan saja gitu ya. Pendapat masing-masing para sejarawan gitu. Makanya beda-beda, kadang pendapat tiap tokoh tuh beda-beda, tokoh atau ahli tuh beda-beda gitu, yang masih utuh dan belum disimpulkan menjadi satu. Karakteristiknya itu adalah, nah tadi saya sebutkan, dia karakteristiknya itu subjektif, jadi bukan objektif seperti ilmu dan peristiwa ya. Ini sifatnya subjektif karena berdasarkan ingatan masa lalu seseorang. Ini bisa pelaku, bisa saksi gitu ya, atau pendapatnya seseorang gitu. Jadi kalau misalkan dia berdasarkan pendapat orang masing-masing, itu ya berarti mencari kebenaran atau yang menguntungkan dia sendiri, bisa seperti itu ya. Sarana untuk mengungkapkan kembali sejarah ya bisa ya, karena misalkan peristiwa yang belum pernah kalian tahu terus baru dikasih tahu oleh orang yang berkepentingan, baru kamu jadi tahu gitu ya. Contohnya di sini ada perang Diponegoro ya. Ini kisah perang Diponegoro melawan kolonial Belanda waktu itu di 1825 sampai 1830 gitu. Ini juga sering dikatakan atau disebut sebagai perang Diponegoro atau perang Jawa gitu ya. Dan ini berbagai macam perspektif dari tiap sejarawan gitu ya. Nah, ini terakhir ada sejarah sebagai seni. Kalau sejarah sebagai seni itu adalah menambahkan unsur seni dan imajinasi untuk memperindah tulisan dan membuat para pembaca sejarah itu tertarik dengan isinya. Karakteristiknya itu imajinasi, tadi di depan juga ada. Jadi ciri sejarah sebagai seni itu adalah imajinasi, di mana sejarawan itu atau penulis sejarah ini bisa menggambarkan, membayangkan peristiwa sejarah yang sedang terjadi gitu. Emosi ada perasaan gitu ya, ada afeksi ya, yang menghadirkan peristiwa sejarah yang seolah-olah dapat dirasakan dan terjadi. Misalkan kayak kamu mau nulis tentang peristiwa proklamasi, wah kamu membayangkan kondisi saat itu seperti apa, ada emosi yang kamu bawa gitu. Emosi itu kan belum tentu marah, belum tentu apa, tapi yang berkaitan dengan perasaan dan imajinasi. Kamu bayangkan gitu, kamu seolah-olah ada di kondisi tersebut, di ruang, di tempat itu ya, di waktu itu juga gitu. Kemarin minggu lalu kan kita sudah bahas tentang manusia, ruang dan waktu ya. Jadi seolah-olah kamu itu adalah seseorang yang ada di peristiwa itu ya. Terus kemudian gaya bahasa. Nah, di sini menggunakan bahasa kiasan agar orang tuh mudah tertarik ya, biar memperindah tulisan sejarah gitu. Contohnya biasanya kalau sejarah sebagai seni itu kayak bisa dibuat novel. Kalau zaman dulu kan novel ya, orang-orang belum bikin film gitu. Novel. Jadi kata-katanya itu dia dibagus-bagusin. Terus kemudian bisa fiktif, namun dia berlatar belakang peristiwa sejarah. Misalkan kayak novelnya lain itu ya, novelnya Pramudia Anantatur gitu. Novelnya Pramudia Anantatur, tokoh ini biasanya banyak sekali tulisan-tulisan dia yang berlatar belakang sejarah. Contohnya kemarin film Bumi Manusia ya, difilmkan. Itu kan berawal dari adaptasi dari novel Bumi Manusia, terus difilmkan gitu ya. Iqbal Ramadan itu yang jadi Mingke. Kamu kalau itu berarti contoh dari sejarah sebagai seni gitu, salah satunya itu ya. Di sini ada relief ya. Nah, kalau yang di sini contohnya relief, ada seni pahat ya, atau namanya relief di Candi Borobudur. Tadi di relief Candi Borobudur ini ya, yaitu ukiran indah yang berbentuk patung dan dinding. Ukir di tembok. Nah, ukir di dinding ini di sini. Bisa patung, bisa foto gambar manusia, ada gambar tumbuhan, ada juga gambar hewan di sini. Itu pernak-pernik seperti itu ya. Ya tergantung niatan mau membuat cerita apa gitu. Jadi relief contohnya kalau yang di sini tuh kan tentang Sang Buddha nih ya, gambar-gambar Sang Buddha, orang-orang pada
sangat memperhatikan Sang Buddha gitu, Siddhartha Gautama gitu. Terus kemudian ada juga relief yang di Borobudur itu yang gambarnya itu perahu bersadik, gambar benda perahu gitu ya, perahu. Jadi mengartikan bahwa setelah dianalisis ya, mengartikan bahwa zaman dulu nenek moyang bahasa Indonesia atau zaman dulu bangsa India datang ke sini bisa dua makna di situ, menggunakan perahu yang seperti ini, perahu bercadik seperti itu ya. Jadi digambarkan oleh masyarakat zaman dulu yang bisa memahat tentunya. Terus kemudian selain ada tentang relief desain di Borobudur, ada juga yang membuat wayang kulit, di mana wayang kulit ini ya isi dari ceritanya atau ketika lagi dipentaskan gitu ya, wayang kulit itu punya karakter masing-masing gitu kan. Contohnya tentang cerita Baratayuda, nah ada wayang kulitnya itu ya, ada Arjuna gitu ya, dan pun dan saudara-saudaranya Pandawa lainnya. Terus ada juga lawannya gitu, Kurawa dan yang kelompok Kurawa dan lain-lain gitu, dimana itu menceritakan bahwa itu karangan fiksi memang, jadi benar-benar nggak ada wayang asli seperti apa, ada Arjuna itu yang nggak ada, cuma ini fiksi dari India yang kita adopsi gitu ya. Itu contoh dari sejarah sebagai seni. Jadi orang dengan sejarah caranya adalah dengan menceritakan sejarah melalui seni, misal dibuat novel, dibuat film. Bahkan kalau zaman dulu, ini kan zaman sekarang nih ya, kalau zaman dulu itu ya mereka mengetahui peristiwa-peristiwa itu ya dari wayang. Orang menceritakan, si dalang ini yang menceritakan bahwa di wayang itu menceritakan tentang Pandawa diserang oleh Kurawa, begitu pula nanti Pandawa menyerang balik Kurawa, saling Kurawa itu kan yang jahat gitu, Pandawa yang baik, saling menyerang gitu. Dan nantinya yang menang adalah Pandawa, karena yang baik pasti akan menang. Intinya di situ bisa diambil dari nilai-nilai yang bisa kita pahami seperti itu ya. Jadi sejarah sebagai seni sejarah sebagai seni seperti itu. Jadi hari ini membahas tentang itu tadi ya, 4 konsep sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni, ilmu, dan kisah. Kalau diurutkan tadi kan peristiwa dulu, ilmu, kisah, baru seni. Oke, silakan sekarang ditulis ya pengertian sejarah sebagai peristiwa apa, sebagai seni apa, ilmu apa, dan kisah apa ya. Itu tugasnya. Oke, kalau seperti itu ya, udah paham tentang tugasnya. Kalau misalkan belum paham, silakan nanti baca saya, tanya itu tadi maksudnya yang ini apa, dan screenshot dulu ya, screenshot yang maksud dari tulisan ini apa, atau penjelasan tentang ini bagaimana gitu ya. Silakan tanya saya, jangan malu-malu. Oke, selamat siang semuanya anak-anak, dadah.